semua, sekarang saya berada di Christopher Street, sebuah venue yang sangat bersejarah khususnya untuk komunitas LGBT dan queer di Amerika Serikat, khususnya di kota New York. Mengapa bersejarah? Karena di belakang saya ini ada bar yang namanya Stonewall Inn yang pada tahun 1969 merupakan tempat perlawanan kaum LGBT atas tindakan ketidakadilan masyarakat dan khususnya kepolisian pada waktu itu. Jadi sampai akhir tahun 1960-an, di bar-bar saja orang-orang LGBT itu bisa berkumpul. Karena di tempat yang lain, mereka bukan hanya dikejar-kejar, tetapi secara hukum mereka bisa dipenjarakan. Dan itu terjadi di negara Amerika Serikat ini. Istilah penjara mungkin tidak sama dengan yang kita ketahui sekarang, tetapi tidak kalah gawatnya, tidak kalah kejamnya dengan perlakuan di penjara. Karena mereka, orang-orang yang secara seksual ini disebut sebagai minoritas, akan ditampung di tempat tertentu untuk mendapatkan terapi. Dan terapi itu tidak kalah seperti torture, seperti penyiksaan. Supaya apa? Supaya mereka sembuh. Nah, perlawanan kaum LGBT terjadi pada musim panas tahun 1969. Pada waktu itu ada beberapa hari, dan hari yang pertama dimulai tanggal 28 Juni ketika kepolisian itu merangsek bar yang berada di belakang saya yang rame itu, Stonewall Inn, yang pada waktu itu penuh dengan orang-orang LGBT, tetapi pasukan polisi menyerang bar tersebut. Jumlah polisi tidak terlalu banyak sebenarnya, tetapi mereka berhasil masuk ke Stonewall Inn dan kemudian mereka memukuli orang-orang yang berada di dalam. Akan tetapi yang berhasil keluar, dan dari luar ada banyak orang yang justru mengepung Stonewall Inn ini, dan mereka bukan polisi. Akhirnya apa yang terjadi? Polisi tidak bisa kemana-mana dan mereka terperangkap di dalam Stonewall Inn itu. Mereka nggak bisa lari. Nah, karena polisi yang berada di dalam ini nggak bisa kemana-mana, mereka terkepung, maka apa yang mereka bisa kerjakan? Ya menunggu teman-teman mereka untuk datang. Dan itu terjadi berjam-jam. Lama sekali ditunggu, handy-talkie mereka juga tidak bisa berfungsi, mereka terperangkap, benar-benar terperangkap. Sampai akhirnya orang-orang yang di dalam ini mendengar ada bunyi sirine, dan mereka tahu bahwa bala bantuan kepolisian itu datang. Nah, apa yang terjadi selanjutnya sangat menarik. Ada insiden yang sangat menarik yang saya nanti akan perlihatkan. Nah, bala bantuan polisi itu datang dari tempat di belakang saya, tempat saya mengambil pertama video ini. Lalu mereka masuk dan mereka berlari ke sini, ke depan Stonewall Inn, nah sekarang yang di belakang saya itu, dan mereka memukul mundur kelompok orang yang pada waktu itu sudah ratusan berada di Stonewall Inn, di depan Stonewall Inn ini. Nah, polisi memukul mundur sampai ke ujung jalan ini, ke perempatan Christopher Street, dan tapi tidak menyangka bahwa sebenarnya kerumunan orang itu memutari kompleks ini dan mereka justru datang dan menyerang kembali dari arah sana, dari arah belakang. Lalu polisi mencoba mendekati mereka, polisi mau menyerang balik ke mereka, tetapi polisi tidak tahu apakah yang diserang ini orang yang sama, kelompok yang sama atau enggak. Karena ada golongan yang lain yang muncul dari balik rumah yang berwarna coklat itu, yang di belakang saya itu. Dan kompleks yang ada di sini itu kecil, teman-teman, sehingga ini tidak dikuasai oleh polisi Medan yang ada di sini nih. Dan singkat cerita, kaum LGBT yang berada di dalam Stonewall ini dan juga di backup oleh kerumunan yang ada di luar Stonewall ini, mereka justru yang memenangkan pergulatan bersama dengan polisi. Jadi Juni 69 adalah tempo yang sangat bersejarah untuk kaum LGBT, tetapi perjuangan mereka nggak berhenti sampai di situ. Juni tahun 70, setahun kemudian, dimulailah apa yang sampai saat ini disebut sebagai Pride Parade. Mereka berparade, mereka berjalan, mereka melakukan mars dari Christopher Street ini dan berjalan sampai ke Central Park. Pada waktu itu tidak pernah terimajinasikan bahwa mereka akan berparade hingga ke Central Park. Tetapi pada waktu mereka maju, mereka berjalan, ternyata begitu
banyak dukungan, ribuan orang-orang juga mau bergabung bersama dengan kaum LGBT, orang-orang yang dipinggirkan secara seksualitas. Dan kemudian tiap tahun selalu diadakan parade Mars yang diakhiri di tempat ini dan terus menjadi budaya di kota New York yang disebut sebagai Pride Parade yang dilakukan tiap minggu terakhir bulan Juni. Dan besok akan dilakukan parade besar sekali di kota New York ini.